Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Ade Rahmatullah dari Universitas Unpam Serang akan menjelaskan materi tentang selayang pandang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa persatuan karena menyatukan ratusan bahasa daerah, suku bangsa, ras, dan agama, serta beraneka ragam budaya di dalamnya. Jumlah penutur bahasa Indonesia saat ini mencapai lebih dari 267 juta jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk penutur asing. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, pada peristiwa Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin atas usulan Muhammad Tabrani pada poin ketiga menyatakan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ada yang tahu Ikrar Sumpah Pemuda? Ikrar Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia setelah ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada 1928 dan bahasa negara pada tahun 1945 juga mempunyai berbagai fungsi antara seperti bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan, bahasa kelompok atau etnik, bahasa sosial, dan sebagainya. Yang pertama, bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala kondisi ya. Bahkan presiden dan wakil presiden dalam berpidato baik di dalam atau di luar negeri wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa sehingga perlu dijaga dan dikembangkan serta diperkuat ke depannya. Yang kedua, bahasa persatuan. Sebanyak 267 juta jiwa penduduk dengan 780 bahasa daerah disatukan oleh satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Orang Manado pergi ke Medan tidak perlu khawatir apabila tidak bisa berbahasa Batak. Ia masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga kaum urban di kota besar tidak perlu menguasai berbagai bahasa daerah untuk bisa berkomunikasi dengan rekannya karena bisa menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia dikenal juga sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Tenaga pengajar wajib menyampaikan ilmunya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali mata pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa asing. Buku panduan dan buku pengetahuan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, wajib. Yang keempat, bahasa perdagangan. Tulisan pada setiap kemasan yang diperdagangkan di dalam negeri wajib menggunakan bahasa Indonesia. Buku petunjuk pemakaian dan perawatan barang-barang tertentu juga wajib menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu agar konsumen mengetahui informasi produk yang akan dibelinya. Bahkan merek dagang pun harus menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi faktanya masih banyak merek dagang yang masih menggunakan bahasa asing. Begitulah negara Wakanda ya. Yang kelima, bahasa Indonesia juga sering digunakan sebagai bahasa kelompok dalam bermusyawarah, kecuali jika kelompok tersebut terdiri oleh satu suku bangsa, biasanya menggunakan bahasa daerahnya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa etnik atau kelompok lebih ditekankan agar anggota kelompok dapat memahami pesan yang disampaikan. Ini yang kelima ya, bahasa etnik atau kelompok. Dan yang keenam, bahasa sosial. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan, surat menyurat, penyiaran, dan bahasa komunikasi lainnya. Hal itu agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Berbeda apabila menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Tidak semua peserta komunikasi mengerti bahasa daerah ataupun bahasa asing. Yang ketujuh, bahasa keagamaan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa syiar agama selain bahasa agamanya. Di dalam tempat ibadah sering terdengar pemuka agama menggunakan bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia digunakan agar jamaah memahami pesan yang disampaikan oleh pemuka agama. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa negara yaitu bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa negara. Hal itu tercantum pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya sebagai bahasa negara membuat bahasa Indonesia lebih mengutamakan bahasa lainnya yang ada di Indonesia. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa persatuan, artinya ratusan bahasa daerah di Indonesia disatukan dalam satu bahasa persatuan. Tujuannya untuk menjaga keaslian bahasa daerah yang ada. Selain itu juga agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan saudara setanah airnya. Nah, peran masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bangga belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, bangga mengajarkan bahasa Indonesia. Yang keempat, bangga melestarikan bahasa Indonesia. Itulah keempat peran masyarakat ataupun kita sendiri ataupun teman-teman yang untuk melestarikan bahasa Indonesia, ya seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah melihat video pembelajaran ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya dari video saya ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.